Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Cintami Farmawati MPSI Psikolog yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjadi moderator pada sesi presentasi kali ini. Tak kenal, maka ta'aruf. Jadi, wajib buat kita kenalan dulu ya. Nama saya Rifka Wanda Alfi dengan NIM 3319014 dari jurusan Tasawuf dan Psikoterapi 2019. Nah, sesi presentasi kali ini akan dibagi menjadi dua termin. Termin yang pertama, sesi penyajian materi yang berlangsung selama 10 menit oleh kelompok pemateri dan akan dilanjutkan sesi diskusi tanya jawab antara audiens dan kelompok. Dan pada kali ini, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan yang pertama saya sendiri dan yang kedua itu ada Vina Oktaviana Fitri dan yang terakhir itu ada Muhammad Zulfi Akbar. Ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu mengenai transaksional analisis terapi menurut Eric Berne, mata kuliah psikoterapi. Jadi, untuk poin yang pertama ada pengertian analisis transaksional, yaitu psikoterapi transaksional yang dapat digunakan dalam terapi individual akan tetapi lebih cocok untuk digunakan dalam terapi kelompok. Pendekatan analisis transaksional sendiri terdiri dari dua kata, yaitu analisis berarti pengujian sesuatu secara detail agar lebih memahami atau agar dapat menarik kesimpulan dari hasil pengujian tersebut. Sedangkan transaksional adalah unit pokok dari sebuah hubungan sosial. Dengan demikian, analisis transaksional adalah metode yang digunakan untuk mempelajari interaksi antar individu dan pengaruh yang bersifat timbal balik yang merupakan gambaran kepribadian seseorang. Selanjutnya, tujuan analisis dari transaksional itu sendiri adalah suatu model analisis komunikasi di mana seseorang menempatkan dirinya menurut posisi psikologi yang berbeda. Kata transaksi selalu mengacu pada proses pertukaran dalam suatu hubungan. Dalam komunikasi antara pribadi pun dikenal transaksi. Yang diperlukan adalah hanya pesan-pesan baik verbal maupun non-verbal. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan konsep analisis transaksional. Tujuan dari analisis transaksional adalah membantu konseli dalam membuat putusan-putusan baru yang menyangkut tingkah lakunya sekarang dan arah hidupnya. Sasarannya adalah mendorong konseli agar menyadari bahwa kebebasan dirinya dalam memilih telah dibatasi oleh putusan-putusan diri mengenai posisi hidupnya dan oleh pilihan terhadap cara-cara hidup yang manjur dan deterministik. Tujuan utama analisis transaksional adalah tercapainya otonomi yang diwujudkan oleh penemuan kembali karakteristik yaitu kesadaran, spontanitas, dan keakraban. Adapun konsep dasar analisis transaksional, terdapat beberapa konsep penting dalam pendekatan analisis transaksional yaitu injungsi dan keputusan awal, stroke, naskah hidup, ego, state, posisi hidup, games, dan membuat keputusan. Yang pertama yaitu injungsi. Injungsi adalah pesan yang disampaikan kepada anak oleh parents internal child out dari kondisi kesakitan orang tua seperti kemarahan, frustasi, kecemasan, dan ketidakbahagiaan. Yang kedua yaitu strokes. Adalah bentuk dari penguatan. Individu menggunakan strokes untuk komunikasi dengan orang lain. Yang ketiga yaitu naskah hidup. Naskah hidup adalah sebuah lakon hidup yang disusun pada masa kecil, kemudian diperkuat dengan orang tua, lalu dibenarkan oleh pengalaman selanjutnya dan memuncak pada pilihan tertentu. Yang keempat adalah konsep ego state. Terdapat 3 jenis ego state yang secara inherent eksis dalam diri setiap individu. Ego state tersebut yaitu ego state orang tua, ego state anak-anak, dan ego state dewasa. Yang kelima yaitu posisi hidup. Ini berhubungan dengan eksistensi hidup individu karena merupakan penilaian dasar terhadap diri dan orang lain.
Menurut Berne, anak-anak sebelum menyusun naskah hidupnya sudah mempunyai beberapa keyakinan tentang dirinya dan orang sekitarnya yang dipertahankan seumur hidupnya. Yang keenam, membuat keputusan ulang. Menurut mereka, individu terlibat dalam membuat keputusan awal tentang arah hidup, sehingga individu dapat membuat keputusan baru yang lebih sesuai dan memungkinkan individu untuk mengalami kehidupan yang baru. Yang ketujuh adalah games. Games adalah seri berkelanjutan dari transaksi ulterior yang saling melengkapi yang mengarah pada tujuan yang dapat diprediksi individu. Teknik analisis transaksional. Berdasarkan keempat tujuan konseling di atas, kemudian dibuatlah suatu kontrak. Kontrak di antara konselor dan konseli ini merupakan suatu ciri khas dalam usaha konseli untuk mengadakan hubungan proses analisis transaksional. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam kontrak diantaranya: pertama, dalam kontrak konselor dan konseli harus melalui transaksi dewasa serta ada kesempatan dalam menentukan tujuan-tujuan yang ingin dicapai. Kedua, kontrak harus mempertimbangkan beberapa hal, di antaranya pertimbangan pertama, konselor memberikan layanan kepada konseli secara profesional, baik dalam kesempatan maupun keseharian. Dalam pertimbangan kedua, konseli memberikan kesempatan jajan kepada konselor dan menentukan melaksanakan sesuai dengan komitmen yang telah dilakukan. Ketiga, kontrak memiliki pengertian sebagai suatu konsekuensi antara dua pihak, yaitu pihak pertama adalah konselor yang harus memiliki kecakapan atau kemampuan untuk membantu konseli dalam mengatasi masalah masalahnya. Sedangkan di pihak kedua, konseli harus cukup umur dan matang untuk memasukkan suatu kontrak. Yang keempat, akhirnya tujuan dari kontrak harus sesuai dengan kode etik konseling. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin bertanya atau ada yang belum paham tentang materi yang kita jelaskan tadi, mari kita bersama-sama diskusi di grup WA. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.